Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng sedaya keluarga besar dulur-dulur Kanjeng Ma'ani ingkang kula hormati, wabil khusus Bapak Sanaji selaku Sahibul Bait ingkang kita suwani wonten ing dalu menika. Alhamdulillah wonten kesempatan menika kula dengan sami taksih pinaringan kenikmatan dening Allah Subhanahu wa taala. Arupi kesehatan dan tentu-tentu sehingga kula panjenengan mugi kunjuk bersaudara baginda Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan karwa dan putra dan sahabat ibu sedaya. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah pinaringan syafaatipun wonten ing donya ngantos dumugi akhirat. Amin Allahumma amin. Langsung kemawon kados biasanipun ten mriki kula badhe ngaturaken isi saking manaqib Jawahirul Ma'ani dengan maksud dan tujuan kula panjenengan nalika maos manaqib menika boten saderma maos ananging ngertos napa ingkang terkandung wonten ing kitab manaqib menika. Nerusaken bulan winginane inggih menika dugi nomor 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana radhiyallahu anhu sari'ad dam'i syadidal khasyati asiral haibati mujabat da'wati karimal akhlaqi thayyibal a'raqi ab'adan nasi anil fahsyi wa aqrabahu ilal habki syadidal ba'si syadidal ba'si boten ya'si syadidal ba'si idan tuhikat maharimullahi azza wa jalla la yaghdabu li nafsihi wa la yantasiru li ghairi rabbih wa la yaruddu sa'ilan walau bi ahadi saubai wa kana taufiqu rida'ah. Kini ridaah diwaca ridaah ki saged diwaca roidah ki saged. Tapi nek sing luwih kepenak ya waca anut sesuai dengan tulisan mawon. Tapi nek dari sisi makna niku mung kaihanan niku roidah. Wa ta'yidu mu'adidah wal ilmu muhadzibah wal qurbu mu'adiyah. Niki misami mugayahanan dari sisi makna niku boten mu'adiyah tapi mu'ayyibah. Wal muhadaratu kanzah wal ma'rifatu khidmatah wal khitabu masyirah. Niki misami masyirah niki bukan masyirah tapi masirah sin masirah. Tapi nek diwaca masyirah ya boten napa-napa dengan catatan kita mengikuti tulisan yang ada. Terus perbedaan ini tidak usah menjadi kebingungan, tapi justru dengan beberapa versi itu kita lebih leluasa iso mengikuti sesuai dengan tulisan, iso mengikuti makalah yang kedua, dan terus kita bisa memilih. Jadi orang sisi tak pengetahuan nih, tapi ada beberapa pengetahuan kalau kita sudah tahu kita bisa milih. Ya kayak orang ngapain moro nek gone misalkan kau kene delare apa moro nek gone klen iso lewat ayat, iso lewat Pancasila iki. Nah, iso lewat bambangan. Nah, inilah karena ketika kita punya banyak pengetahuan awak dhewe iki luas. Nenek ngerti nek siji, ngerti nek apa yang kelihatan itu lewat payak tok. Terus kok kene ngalor terus jujuk ngiri. Wah, ya terus misah-misah. Wah, ini sesat iki. Ora tekono dalane, padahal ya iso. Nah, inilah pentingnya kita memperluas pengetahuan. Walahu safirah wal unsunati mahwal bastu syimata. Iki syimata iki yo ada yang dawuke bahanan dawuke nasimah. Nasimata ing nasimah. Wasidku ro'aitah iki yo ana bahanan dawuke royatah ora ro'aitah. Wal fathu bi ta'atah wal hilmu suna'atah wal dzikru wazirah wal fikru samirah wal mukasyafatu gidaah wal musyahadatu syifa'ah wa adabu syari'ati dhahirahu wa awsaful haqiqati sarairah radhiyallahu anhu. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul ma min muslimin yamur ala babi madrasati nizamiyyati illa khaffafallahu anhu al-'adaba yaumal qiyamah. Wa kana muriduhu wa muhabbibuhu radhiyallahu anhum su'ada'a fid dunya wal akhirah la yamutu ahadun illa ala taubatin shadiqah
wala yakhruju minad dunya illa ala suhudil iman wal islam wala ya'ishu illa ala tamamin ni'mati wa ridwan. Dari segi bacaan monggo jenengan daripada bingung-bingung, daripada repot terlalu banyak versi, ya wis apa jare nek tulisan itu lebih aman. Terus kitab manaqib ini adalah kitab yang diijazahkan bukan untuk dikaji, tapi untuk diamalkan, dibaca untuk wiridan. Iku sono khosyai. Adapun kalau mau mengkaji ini sudah lewat izin dari Dewan Masyayikh untuk kalangan sendiri. Untuk kita tujuannya itu tadi, tujuannya dan kita ini ketika baca tidak hanya sekedar baca, tapi kita tahu maksud dan arti daripada kitab manaqib ini. Dengan harapan ngerti isine luwih yakin. Terus tidak hanya sekedar yakin anut-anutan, tapi karena memang isinya itu benar-benar berkualitas sehingga kita lebih yakin. Wa kana rajulan syariat dam'i syadidul khosyah. Syariat dam'i niku jadi ini membahas tentang sifat-sifat Syekh Abdul Qadir. Syariat dam'i itu gampang nangis. Sari itu cepat, adami itu ketok neluh. Gampangane istilah gampang nangis. Jadi Syekh Abdul Qadir itu cengeng. Dicengeng dalam artian ketika melihat sesuatu itu kan langsung sing diilingi Gusti Allah. Roh kenikmatan sing begitu besar terus eling Gusti Allah. Akhirnya ngerti bahwa Allah itu lek makin nikmati ora iso diitung. Kemudian roh musibah iku yo gampang nangis. Karena balik eling Gusti Allah. Nek kita kan contoh angel nangis. Jadi nangisnya gara-gara kehilangan apa? Orang eling Gusti Allah. Diputus lah kan itu nangis cengeng gitu. Jadi wong sing wis jarak karo Gusti Allah itu harus memang cengeng. Jadi ya karena itu tadi beliau itu melihat semuanya Allah dan kekuasaannya Allah itu tak terbayangkan dengan akal, ora iso diukur karo akal. Sadidal khosyah yang ketika Gusti Allah itu yo sadid tenanan. Kasirul haibah wibawane gede, mujabat dakwah, dungane mandi, kalimat akhlake mulya, akhlakul karimah jelas. Thayyibal a'rab, nasabe api karena nyambung ning gone Sayyidina Muhammad lewat jalur Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi dari jalur bapak dan ibu itu ketika munggah itu ringgone Sayyidina Hasan dan Husain. Aba'atan nasi anil fahsyi wa aqrabahum ilal haq. Jadi Syekh Abdul Qadir niku ya orang yang benar-benar amar ma'ruf nahi munkar. Jadi manusa sing adoh saking fahs Allah lan sing banget sirake saking kebenaran. Syadidal ba'si idza tuhat mahalimullah azza wa jalla. Iku banget sangat bendu atau sangat marah, sangat melawan ketika ada hal-hal yang diharamno Gusti Allah, ada kemaksiatan, ada kemungkaran, itu beliau sangat marah. Tapi marah di sini ora kok terus ngamuk enggak, tapi ingkar betul. Jadi gak seneng blas. La yaghdabu li nafsihi, beliau itu ketika marah bukan karena nafsunya, tapi karena Allah, Lillahi ta'ala. Wa la yantasiru li ghairi rabbi. Dan beliau selalu melakukan sesuatu itu lillah, karena Allah Ta'ala. Ini yang poin yang penting. Wala yaruddu sa'ilan walau bi ahadi saubaihi. Jadi Syekh Abdul Qadir niku termasuk sangat terkenal lomane, dan semua wali, semua kekasih Gusti Allah itu mesti loman. Orang wali kok bakhil itu enggak ada. Jadi ono wong hebat tapi kok bakhil, itu ya diragukan kedekatannya dengan Allah. Karena Syekh Abdul Qadir sendiri di sini digambarkan beliau itu misalkan duwe klambi loro, kok dijaluk wong siji iku diwehno. Itu hanya sebuah gambaran bahwa beliau itu saking lomane duwe loro dijaluk siji ae
dileh. Nah kita duwe beruh jaluk sithik ae kadang ijek eman-eman. Nah, ini kan berarti kita harus sithik-sithik apa jenenge anut karo Syekh Abdul Qadir. Makanya Mbah Jauhari itu salah satu ajarannya itu selamatan. Salah satu amalannya itu selamatan yo biar apa? Ben iki kanggo nggutat iki, nggutat makom Syekh Abdul Qadir Loman iki. Nah, awak dhewe kok sering selamatan, itu kan akan terbiasa mengeluarkan sesuatu untuk orang lain. Yang terbiasa selamatan, insya Allah bakhile suatu hilang. Nah, selamatan yang orang tahu, pengen sugih, itu ya wes angel. Tetapi kok ono wong medhit kok sugih, lah karek anutnya sopo kan? Banyak sekali orang yang medhit itu sugih. Padahal ilmu ekonomi itu pengeluaran tuh harus dirinci. Kira-kira ditokno semene kira-kira apa sih ini kurang apa ora, rugi apa ora. Kalau Anda mengikuti mazhab itu, Anda mungkin bisa mempunyai materi yang banyak. Materi Anda semakin banyak, tapi Anda bukan orang kaya. Karena wong sing sugih itu adalah ketika dia itu selalu merasa luweh. Meskipun randuwe ning luweh. Dan orang yang seperti itu hidupnya sangat kaya. Biasanya kalau Gusti Allah itu diweki, butuh apa diweki. Setiap kebutuhannya dicukupi. Bukan keinginannya, tapi kebutuhan. Lah kadang wong kan antara kebutuhan dan keinginan itu kan rasa bedanya. Sing akeh itu keinginan. Nek kebutuhan itu ya tetap dicukupi karena Gusti Allah. Makanya saya guru payu akeh-akeh no selamatan. Sombong ngerti dengan selamatan yang terus dikamal dan judulnya. Tapi dewe siap kok. Kalau macam mana ke siap. Perkembangannya pesat nih. Karek menyesuaikan keadaan. Wakana taufiqul idaah atau roidah. Wata itu mu'alidah. Ini ya sifat-sifatnya Syekh Abdul Qadir. Jadi ini dengan bahasa-bahasa yang orang bahasa majazi. Taufiqul idaah itu cara istilahnya taufik Gusti Allah itu dari petunjuk jalannya. Wata itu mu'alidah. Pitulungi Gusti Allah itu jadi pitulungi Syekh Abdul Qadir. Wal ilmu muhadzibah, ilmu Syekh Abdul Qadir iku sing bersihake awake, sing bersihake tingkahe. Jadi Syekh Abdul Qadir dalam setiap tindakan itu pakai ilmu, bukan pakai nafsu. Nah, wong-wong sing dicerak sing cerak karo Gusti Allah, kekasih Gusti Allah itu melakukan sesuatu pasti pakai ilmu. Nah, keinginannya nak gini malam Rabu Jalur Arifin itu kan wali karo ulama itu ojo ulama. Karena ulama itu hubungannya kalau Gusti Allah ambek manusia. Nek wali itu hubungannya karo Allah tok. Nah, wali itu tidak harus alim. Tidak semua wali itu alim. Alim dari sisi ilmu pengetahuan. Kadang ono wong di sosok sing ora iso ngaji, ora iso apa, iku dadi wali. Karena anu apa jenenge amalan tertentu. Tapi nek sing wali, nek sing keceluk wali utawa didaulat oleh Allah jadi wali itu mesti loman. Orang mesti alim tapi mesti loman. Nah, wali itu mesti di briefing oleh Allah lewat Nabi Khidir. Nek orang lewat guru-guru nih sing wali, itu biasanya sing wali jujukan itu briefingnya itu lewat Nabi Khidir. Enak ini Aliyah bin Malkan alaihi salam di Istiqomah ingin Al-Khadir. Nabi Khidir itu jenenge kan Baliyah bin Malkan. Zaman nang sekolah ya sapa sing Nabi Khidir. Iku ampuh iku apa lah fadilah ya ono. Saiki yang dina awake maca wae. Itulah tingkatan ilmu. Di biyen zaman SMA, zaman aliyah itu ilmu-ilmu yang ketoke sapa jenenge Abu Bakar misalkan. Bapak Abu Bakar kan bisa tinggi jimat. Tapi seiring berjalan waktu nek kita belajar, akhirnya hal-hal seperti itu ya biasa. Ada sesuatu yang lebih penting lagi daripada seperti itu. Makanya jangan berhenti belajar,
Karena ketika kita berhenti belajar, disitulah Anda mulai bodoh. Tapi kalau Anda selalu belajar, Anda akan semakin yakin bahwa diri Anda itu semakin bodoh. Bingung tak? Bingung diri. Jadi jenengan mandek berhenti, jelas jenengan itu bodoh. Bodoh, asli bodoh nih. Tapi jenengan belajar terus, akan semakin bodoh malah. Karena akan semakin tahu bahwa dunia ini begitu luas. Yang muni Gusti Allah itu begitu sangat tak terbatas. Lah sing apa sing dia tetap belajar, bodoh-bodoh bodoh ya. Iya. Ya tetap karena belajar itu alabul ilmi itu faridotun minal mahdi ilal lahdi. Sangi bandulan sampai liang lahat. Wal ma'rifatu khidmatah wal qurbu mu'atiyah wal muhadaratu kanza wal ma'rifatu khidmatah wal khitabu masyirah wal tusafirah wal unsu natimah wal bastu simatah wal sidku ru'aitah wal sidku ru'ayatah wal fatu bidu'atah wal hilmu sunatah wal dhikru wazirah wal fikru samirah wal mukasyafatu gida'ah. Gimana usah kalau artinya ben sangat cepat sing poin-poin mawon. Wal musyahadatu syifa'ah wa adabu syari'ati zahirah wa usaful haqiqati sarairah radhiyallahu anhu. Wa adabu syari'ati zahirah. Jadi Syekh Abdul Qadir itu meskipun wali ya ulama, tapi beliau secara lahir tetap menggunakan syariat. Jadi syariat itu adalah jalan utawa cara untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi secara lahir. Enggak boleh kita enggak memakai syariat, itu enggak boleh. Syekh Abdul Qadir wayai sholat ya sholat, wayai poso ya poso, wayai zakat ya zakat. Adapun di masa-masa tertentu, aku tertentu terus ngetokno keramate ora sholat, kalau sholatnya nang Mekah atau biela itu beda lagi ceritanya. Tapi secara umum beliau itu dalam hidup ya tetap pakai syariat. Nah, awak dhewe rasa kepliti, rasa kepliti mamane kok dilalai terus dibagi keluyan karo Gusti Allah, iso roh sesuatu yang tidak diroi wong liya. Jangan merasa Anda itu hebat. Tetap harus wayah sholat ya sholat. Coba merasa aku sholatku ya orang kene ya, sholat turun Mekah, Bil Gedes. Jangan percaya dengan orang yang berbicara seperti itu. Siapa dia kan gitu? Karena Kanjeng Nabi mawon tetap sholat. Syekh Abdul Qadir gitu. Jadi anut wong sing syariate genah. Wa usaful haqiqati sarairah. Tapi di samping zahirnya syariatnya kuat, Syekh Abdul Qadir batinnya itu juga luar biasa. Nah inilah orang-orang yang memang di jalan Allah itu ya lahir batini padha kenceni. Nah awak dhewe wis nahnu bil zahir, wis anut sing syariate ketok, sing syariate genah. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul, ini Syekh Abdul Qadir dawuh. Beliau berjanji, jenengan percaya ya monggo ora ya ndane. Kan iki ketok ngasih apal iki. Jadi nomor 29 itu banget apal itu. Karena itu yang menjadi motivasi dia. Senjata. Jadi malami muslimin yamuru ala babi madrasatin nizamiyati illa khaffafatu an adab yaumil qiyamah. Jadi sapa wong Islam sing mlebu nang madrasah Syekh Abdul Qadir, madrasah nizamiyah, nah, itu maka orang tersebut itu besok nak gune dina kiamat itu akan diringankan adabnya. Atau untuk barokah Syekh Abdul Qadir. Jadi semua santri yang ngaji nak gune madrasah Syekh Abdul Qadir, madrasah Syekh Abdul Qadir iku bakal besok diweki barokah, siksane di ringano. Lah Pak Dewi apakah iso seperti itu madrasah Indomie zaman biyen? Saiki ana pondok kita enggak tahu. Kalau toh ana Baghdad ya apa sekolah rono ya mikir-mikir. Awak dhewe melok sing iki ae. Wa kana muriduhu wa muhabbibu radhiyallahu an humus su'ada fid dunya wal akhirah. Jadi murid Syekh Abdul Qadir utawa muhibbine wong sing seneng Syekh Abdul Qadir, mereka adalah orang-orang yang akan selamat di dunia dan akhirat. La yamutu ahadun illa ala taubatin shadiqah. Mereka muhibbin dan murid wong sing dadi murid Syekh Abdul Qadir, sing senang karo Syekh Abdul Qadir, mereka tidak akan mati
kecuali dalam keadaan taubatan nasuha. Jadi mati nih besok bakal mati sing husnul khotimah insyaallah. Iku murite ambek muhibbini Syekh Abdul Qadir. Wala yakhruju minad dunya illa ala subutil iman wal Islam. Mereka tidak akan mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Artinya nggih husnul khotimah. Wala yaisu illa ala tamamin nikmati wal ridwan. Dan para murid dan muhibbin Syekh Abdul Qadir tidak akan hidup kecuali dalam keadaan nikmat dan penuh keridhaan. Nah, iki janjine Syekh Abdul Qadir. Dadi wong sing dadi muride utawa muhibbin iku uripe mesti nikmat, penuh dengan keridhaan. Terus besok nek mati insyaallah ya husnul khotimah, itu janji. Lah kita akan menggapai sing iki nek ora iso dadi murid ya muhibbin. Muhibbin wong sing seneng. Buktinya apa? Buktinya awak dhewe ngamalno manaqib beliau. Awak dhewe nglakoni swalasan. Awak dhewe sering hadrah dan ini Syekh Abdul Qadir. Tapi dengan catatan kudune nek atine awak dhewe iku gumantung, gumantil bahwa Syekh Abdul Qadir adalah guru saya. Dalam artian guru itu kan orang senajan ora tahu langsung, tapi kan guru-guru kita berguru pada beliau. Jadi kita berguru Syekh Abdul Qadir lewat Mbah Jauhari. Mbah Jauhari punya manaqib dari Syekh Syarifuddin. Syekh Syarifuddin ini keturunan Syekh Abdul Qadir. Nah, Syekh Syarifuddin kita yakini beliau itu punya sanad dengan Syekh Abdul Qadir. Karena Syekh Syarifuddin Bangkalan itu mengaku masih keturunan Syekh Abdul Qadir, putune. Ya, gitu. Jadi kita ini punya sanad. Nah kalau kita mengatakan terus Syekh Abdul Qadir adalah guru saya, ini kan sah. Karena ada sanad guru besar lah. Dan kita sangat berharap di akhirat nanti, di Ororo Mahsyar, di Padang Mahsyar nanti, kita akan dikumpulkan di bawah bendera, di bawah ketua rombongan ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah tentunya niku wau arti pikiran kita untuk gumantul, gumantil bahwa kita selalu merasa bahwa Syekh Abdul Qadir adalah guru kita. Dan kita tidak merasa seperti itu ya. Terus buktinya apa kan? Karena yang punya apa jenenge? Punya laku untuk mengakui menjadi murid. Itu yang mengikuti muridnya dhewe. Ibarat guru itu tawar. Guru itu ibaratnya tawar. Lah murid itu HP. Tower itu akan selalu memancarkan sinyal ke semua penjuru. Adapun sinyal itu nanti bisa tertangkap, bisa tetap dimanfaati, bisa dimanfaatkan pun enggak. Itu kan sebenarnya HP ini duripno ya bisa digo. Ini HP ini mati. Ya, jangan harap sinyal itu akan bisa tertangkap. Begitu juga murid. Guru ambil murid guru itu tidak pernah memutus hubungan kepada murid, tapi yang memutus hubungan itu adalah murid itu sendiri. Makanya guru itu dengannya ya Allah maghfir lana wa liwalidina wa dzurriyyatina wa talamidina. Allah barik li dzurriyyatina wa talamidina. Itu kan wujud daripada guru itu selalu eling muridnya. Jika muridnya ini merasa ndak nyambung ndak karo guru nih. Nah disinilah pentingnya kita itu nyambung karo guru. Wong urip kok ora di guru. Wah, iya. Ini bahaya. Bahaya. Kita mau ngguncing karo sapa? Enggak bahaya ta. Enggak bahaya ta. Makanya kita harus ikhlas punya guru ya. Salah satu guru kita, salah satu pegangan kita ya Mbah Jawari. Mbah Jawari moga-moga dari Syekh Abdul Qadir. Nah, bikinan pusat itu penting. Nah, ini tidak bisa dibohongi. Jadi kadar keyakinan seseorang itu pasti berbeda. Kita mungkin sering bermajlisan seperti ini, tapi artinya orang kumandel, ya mungkin saja tidak akan mendapat barokah dari guru. Itu adalah hak panjenengan masing-masing. Semakin jenengan memelihara keyakinan jenengan dengan guru, itu semakin kuat barokah yang akan masuk pada kehidupan panjenengan. Yani tingkat keyakinannya kurang ya jangan berharap barokah. Kayak sinyal itu, penangkap sinyal itu rendah,
Ya sinyale siji loro. Tiba telepon ya ngejar. Tapi nek sinyale full 4G. Nah, ini tiga jenengan. Maka salah satu cara untuk selalu menjaga hubungan dengan guru ya minimal dalam satu hari itu kita harus membacakan Fatihah kepada beliau. Bacakan Fatihah. Ya, sing iso maca manake yo maca manake bisa maca Fatihah. Apa jenenge khususan Syekh Abdul Qadir khususan baca hari dalam semua hal utawa itu hajat khusus iku awak dhewe kan disuruh wasilah. Nek wong Jawa biasane nek ana pesangan parang mamane merantau kok ana masalah, ana musibah itu biasanya sing diundang kan danyang desane. Danyang desane wasilah kan. Nah, tapi nek kita yo karena punya Syekh Abdul Qadir, Sultanul Auliya, ratune wali, gurune manusa, jin malaikat. Syekh Abdul Qadir dikengan pusat tenang. Karena posisinya saat sore Kanjeng Nabi ya. Wasilah Syekh Abdul Qadir dimanapun kapanpun. Jadi wasilah karo danyang desa yo boleh, tapi ojo lali wasilah karo Syekh Abdul Qadir. Nah ini sudah ditanamkan oleh para kiai-kiai, akhirnya sebagian masyarakat kita nek ono apa terus nanggar maca manakiban itu sebenarnya aslinya yo golek dikengan pusat nih wow. Di pusatnya itu Syekh Abdul Qadir. Kenapa kok ora terus Kanjeng Nabi? Sering saya sampaikan. Nek wong Jawa iki saking kereganine para sesepuh iku luar biasa. Wong Jawa itu adabe kaya biyen wis ketata. Nek keregani karo sesepuh luar biasa. Sehingga beliau itu orang-orang Jawa memahami bahwa sing gawa Islam ring Nusantara, ring tanah Jawa iki gak nabi. Tapi wali. Ketika Kanjeng Nabi ora tau ring Jawa. Sing ring Jawa itu adalah para wali. Sehingga sing kudu dihormati sebelum ring Kanjeng Nabi itu kudune ya wali-wali. Lah wali iku digoleki, dicekel sing paling pucuk yaiku ratune para wali Syekh Abdul Qadir. Bila ketika kita manakiban, kita baca manakib itu otomatis kita hormat Kanjeng Nabi. Jangan disalahpahamkan ngopor manakib barang ngopor Syekh Abdul langsung Kanjeng Nabi tidak wis. Iya kita ke Kanjeng Nabi tapi kita orang Jawa. Kita orang cara ngono kacang itu orang lali kulite. Jadi sejarah ini ada. Maka dari itu kita ini adalah para pejuang manakib, gak usah khawatir, usah wedi, gak usah ragu. Kita ketika membaca manakib secara otomatis kita menghabari Kanjeng Nabi, secara otomatis kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga-moga kita sedaya dengan acara majlisan seperti ini, khususnya majlisan sholawat yang khusus membaca manakib, kita diakui jadi santri Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Amin. Amin. Manakib sampun. Ini sedikit saya ingin mengingatkan sebelum nanti kita ada acara penting, acara bahas milad ini kudu didino. Keinginannya tak panjang-panjang di mana kenapa terus ono haji, ono kurban dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang ingin saya ajak kepada jenengan untuk mengingatnya. Yang pertama masalah kurban. Kurban itu aja sekedar kok terus nyembelih sapi, wedhus, untuk daging, nyate-nyate itu secara otomatis ya. Secara otomatis, tapi kita tidak perlu tergantung dengan itu. Yang terpenting, kenapa ada kurban? Padahal sejarah kurban itu Nabi Ibrahim itu membelih anaknya. Senajan yang dikorbankan itu adalah sesuatu yang paling disayangi, itu pasti akan diganti oleh Allah menjadi lebih baik. Tidak rasa khawatir melakukan sesuatu terus lillahi ta'ala. Harus kita latih. Ngopo-ngopo itu lillahi ta'ala itu dilatih. Karena lillahi ta'ala itu kita gampang diomong, tapi pelaksanaannya tidak mudah. Sangat tidak mudah karena masalah hati. Wes aku ikhlas wes pokoke aku lakon ini lillahi ta'ala gitu ngono. Tapi iso wae nek jero ati wong sing ngerti atine awak dhewe Gusti Allah tok. Ha iki nek ora diungkal terus. Iki ya iso ketul. Nah, maka dengan momen
sejarah korban itu sebenarnya Allah ingin mengingatkan pada kita bahwa lakukanlah yang terbaik untuk Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan kepadamu. Orang usah khawatir. Contohnya itu ketika Nabi Ibrahim ditantang berarti dicoba kalau Gusti Allah korban anakmu. Wah itu kan pol-polan. Anak kok dibeleh. Itu udah pol-polan kan? Ya iya, yus pol-polan. Tapi ketika Nabi Ibrahim melakukan itu lillahi ta'ala karena Allah, maka akhirnya digantilah putranya Ismail yang sangat dicintai ini dengan kambing. Artinya Ismail gak situ mati. Begitu juga ketika kita sedekah misalnya atau melakukan sesuatu berdakwah karena Allah, ancamannya di musuh wong akeh wis mlaku ae. Insyaallah koyo tetap diberkahi Gusti Allah. Itu satu korban. Yang kedua, beberapa nilai ibadah yang ada di dalam haji. Awak dhewe mungkin buat boy iso haji ora. Umpamane karena saiki masa tunggunya kan 20 tahun. Ono sing 35 nih barusan mbok piro? Masa haji malah mbok piro? Pak Rahmat mah. Pak Rahmat sampun daftar, Pak. Langsung ONH plus nonton ya. Misalkan ini hitung-hitungan logika lah. Pak Rahmat kok yuswane pinten Pak Rahmat? 49 nek masa tunggunya 20 tahun. Berarti jenengan mangkat umur 69 dengan catatan hari ini daftar. Nek daftar 5 tahun kas. Itu berarti kan umur di atas 70 lagi di kesempatan. Iku umur 70 iku jenengan niku menawa wis sikile telu. Apa? Yo iso wae ijeh gagas iso ning secara umum saat ini kan kita saja umur 35 nek masa tunggunya 25 tahun itu 60 tahun umur 60 itu tua loh. Artinya apa? Kita tetap berharap ingin pergi ke sana, tapi kalau toh misalkan kesempatan itu tidak diberikan oleh Allah, setidaknya kita harus berhaji secara spiritual. Bukan secara fisik. Nih haji ring Baitullah, ring tanah haram itu adalah haji syariat. Yaitu secara fisik kita harus ke sana dan itu kewajiban bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Dan orang mampu kan enggak wajib, enggak dosa kan. Tapi haji secara spiritual itu adalah kita mengambil makna haji kemudian kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi ISK ono ben kok besok. Jadi sing sadar ISK, itu ketemu itu ISK. Jadi ya pernah pernah saya sampaikan bahwa haji itu fi'liyahnya tindakan haji kan mek telu. Yaitu muter-muter, mubeng-mubeng, terus wira-wiri ployang-playu, sampai tengok-tengok. Muter-muter mubengin Ka'bah iki lho tawaf. Mubengi Ka'bah, mubeng ben pitu wae iku tok. Lah ngopo mubeng Ka'bah, mubeng omah ndak wis mah. Nah ini orang yang mengambil hikmahnya, ya mek mubeng-mubeng tok iki. Hikmah dari tawaf itu adalah kita dalam hidup itu disuruh berjalan, pelaku itu sesuai karo dalane. Ngubengi titik edar. Jadi ada pusat edar, ada garis edar. Garis edarnya apa? Cara ISK itu adalah nilai-nilai asmaul husna. Jujur, tanggung jawab, disiplin, terus pokoknya sifat-sifat awak dhewe sing apik itu adalah garis edar yang harus kita lalui. Pusat edarnya adalah Allah. Ya, artinya melakukan sesuatu itu harus lillahi ta'ala. Nek ora iso ngono, bingung awak dhewe. Cara ibaratnya wong tawaf, kok mlakune kok orang mengikuti alur iki mau, orang ngikuti dalan, kok terus nabiah metu regone keluar dari Masjidil Haram, ya ora tau ngendi-ngendi, utawa melawan arus. Nek wong tawaf itu kan melawan arus jarum jam, berarti ngiwo ya. Lah kok kowe kok mlaku munganan? Ya tidak orang Afrika. Ya akhirnya melawan arus ya hancur gitu. Maka dalam hidup ketahuilah golei jalan hidup kita itu apa, terus kita mau kemana. Itu yang penting, itu hikmah dari tawaf. Kemudian hikmah sa'i itu melayu
Apa sih? Lari-lari kecil. Lari-lari kecil sofa marwah ngasih ping 7. Ini pekerjaan apa iku? Nek apa jenenge orang patek penting ngono kete. Nek ora ngerti hikmah. Ada sejarah membuktikan sofa marwah itu adalah tindakan yang diabadikan oleh Allah dari sejarah tindakannya Siti Hajar. Beliau mencari air untuk anaknya yang sedang kehausan dari sofa marwah. Lah nek logika kok sofa ring marwah, no sofa kan ora no, ring marwah yo ora no, kan wis balik golek liyane. Tapi kok sampai ping 7. Ini bukti orang yang bingung. Saking panik. Tapi karena kepanikan itu terus saking kesungguhannya Siti Hajar masih di bulan ini. Berarti beliau bersungguh-sungguh. Setelah sampai titik akhir wis berusaha semaksimal mungkin sampai ngasih ping 7 kan kesel. Terus akhirnya beliau wis pasrah kalau Gusti Allah. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin Gusti. Nanti orang ngepiye. Barulah rahmat Gusti Allah datang. Rahmat Gusti Allah bukan Pak Rahmat. Rahmat teko. Pak Rahmat datang gampang. Ngejak mayoran teko deh Pak. Dan rahmat Gusti Allah datang dan datangnya itu di luar logika. Nek logikane wong bisnis. Ya logikane wong bisnis. Wong ling goleki kok sofa ring marwah. Lupute nek ora ono bukit sofa ya ono bukit marwah harusnya. Rahmat itu datang, tapi ternyata datangnya malah di bawah kaki sang anak, yaitu berupa air zam-zam. Jadi anaknya nangis terus sikile macet-macet, di situ dikeluarkan sumber. Sumberan itu sampai sekarang diarani sumber zam-zam. Ini mengandung makna dalam menjalani hidup, dalam usaha sekalipun. Sing penting wajib awak dhewe temenanan, berusaha sungguh-sungguh, hasilnya dipasrahkan Gusti Allah. Ojo diukur. Meskipun yo ukuran ini penting, tapi ojo nemen-nemen ukur. Artinya sing penting aku megawe, cara hitungan iki yo masuk akal, tak lakoni, rezeki Gusti Allah sing entok. Lah, itu berarti kita ngilani Gusti. Nek ngilani Gusti Allah ya diweki sithik, Pak. Aku sering ngomong khususnya mbek Karim, ngomong mbek kanca sampe Karim. Wis saya nek aku ngerasa ngilani Gusti Allah. Dene cerita ya. Nek cerita ya tahu keberbolak-balik. Ini saiki akhirnya wis los, Pak. Dadi kok iki apa kalau dia golek madu misalkan. Golek madu. Wah, iki ya wis genah iki. Bagi loro iki to 5 botol iki. Ya. 5 botol genah 500. Ya wis untuk 500 untuk 5 botol wis dibawa oleh dia. Tapi ya ternyata ya tekan omah ya engko delale motore. Aku tahu kan ngoten ya. Artinya terus tekan omah untuk 500 karena apa? Akal pikiran kita sudah membatasi rezeki Gusti. Ya ini orang dilatih ya. Jenenge wong diakal iki mesti akale ya mesti pengen ngatur. Maka harus kita tekan. Jadi Gusti Allah itu luweh dene kuwasa daripada akal kita. Ya sing penting jaluk sing berkah, jaluk sing luweh. Jadi nek jaluk ngono insyaallah duwe iki luweh. Niku gak gampang niku. Aku ngomong ngene iki yo kadang-kadang kecolongan ngono. Orang kok terus bisa, tapi setidaknya ketika saya ngomong ini kan ono batasan. Aku ngomong bosok aku ora iso nglakoni. Terus yang ketiga wukuf. Wukuf itu kan ya orang logis berdua. Kok tengok-tengok nang wadang Arafah sing entak-entak ini kan tengok-tengok ngrimong bareng ngono ya untuk lumayan adem. Iki roh kali, roh gunung. Tengok-tengok nang padang pasir, ora nang wit-witan, panas-panas sisan. Nah ini mengandung makna bahwa urip itu kadang ya kudu menang. Tengok-tengok kemudian tafakur mujahadah ing Gusti Allah. Ojo mek blayang tok, ojo mek mubeng tok, ojo mek wirawiri tok. Tapi kalau tengok-tengok menekno pikir eling ing Gusti Allah. Ojo tengok-tengok mek turu tok. Nek turu genah tengok.
Itu Pak Lilin itu ramai belajar. Jiwane turu. Ada apa Pak? Dan beliau orang paham berapa? Dia orang Jiwane paham. tangi. Saya bang ngaji tak. Dia bang kawan. Nah, bagaimana kita harus punya satu waktu minimal tuh, kayak bunyi atau kayak apa? Ngilingi lah, eling. Bahwa hidup ini itu hanya sementara. Kita akan menemui kehidupan yang lebih panjang, lebih kekal. Dan di saat itu kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mundur. Ketika wis mati, awak dhewe wis ora iso usaha. Isine mek mundur apa sing ono dunya. Nah, maka dari itu hidup di dunia itu jangan hanya sekedar mangan, turu, kerja, golek duit, mangan, turu, kerja, jalan-jalan. Jangan hanya itu. Tapi cobalah memberikan sesuatu ben urip iki manfaat. Memberi manfaat kepada hidup ini. Syukur-syukur nandur kemanfaatan sing iso berbolo sampai besok awak dhewe mati ije tetap iso memberi hasil pada kita. Nah, itu ya digoleki dhewe. Karena kita masing-masing punya posisi sendiri-sendiri. Yang jelas kita diciptakan ini tidak lain hanyalah untuk beribadah. Dan ibadah itu luas sekali, tidak hanya sholat, zakat, puasa, tapi bekerja mencari nafkah pun itu akan menjadi banyak ibadah ketika kita niati untuk beribadah kepada Allah. Dan semua itu akan bisa kita pahami kalau kita mau ngaji, kita mau diskusi tentang kehidupan. Saya kira itu tidak usah